apa saja yang penting dalam dokumen kepemilikan. Sertifikat, ya, banyak broker yang memasarkan sebuah properti di secondary, nggak pernah lihat fotokopi sertifikatnya, bahkan berani memasarkan. Nggak pernah lihat BPJB-nya, berani memasarkan. Ya kan? Apa dasarnya dia mengambil keputusan, oke deh, saya nggak usah lihat fotokopi sertifikat, tapi saya mau masarin. Apa dasarnya? Ya kan? Kenal, saudara. Ya, ini namanya Anda bukan bisnis nih. Ya. Yang namanya bisnis itu selalu dasarnya adalah saling menghargai. Kalau dia tidak menunjukkan fotokopi sertifikat ke saya sebagai broker, artinya dia tidak menghargai saya sebagai profesional. Oke. Kalau saya tidak dihargai sebagai profesional dan saya menerima itu, berarti saya sendiri tidak menghargai diri saya sebagai profesional. Oke. Kalau saya tidak berani minta fotokopi sertifikat, itu namanya saya lebih parah daripada tidak menghargai. Itu namanya saya melecehkan diri saya sendiri sebagai broker profesional. Jadi, pesan saya kepada agen properti, jangan pernah ya, segan atau malu ya, minta fotokopi sertifikat. Seakan-akan kita ini nggak patut, tidak berharga untuk bisa mendapatkan fotokopi sertifikat sebagai bukti bahwa dia sebagai penjual dan saya sebagai profesional agent itu kedudukannya setara. Ya, bagaimana Anda bisa menghargai, minta dihargai kalau Anda tidak menghargai profesi Anda sendiri. Oke. Kepemilikan yang lain adalah status kawin, mati, cerai, waris. Banyak agent yang nggak berani tanya, ya. Ketemu sama seorang ibu, Anda berani tanya, suaminya masih hidup nggak gitu, ya kan? Kalau sudah mati kan ada kasus waris toh, iya. Tapi kalau Anda tanyanya suami ibu masih hidup nggak, itu kurang ajar namanya brokernya, ya kan? Ya caranya nggak begitu toh bertanya, ya. Tinggal Anda ngomong aja. Nanti waktu datang ke transaksi di notaris harus hadir bersama suami ya, ibu, gitu. Nah, kalau suami sudah mati, masa dia bilang, ya nanti saya bawa hantu suami saya ke sana, gitu. Enggak. Dia pasti ngomong, ya, Pak Yafet, suami saya sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, kepemilikannya ini bermasalah. Kalau Anda hanya tahu dia, hanya dia yang tanda tangan perjanjian pemasaran sama Anda harusnya ngomong, ya, apakah surat warisnya sudah diurus, ya kan? Oh, surat warisnya belum diurus, ya harus diurus dulu. Ya, ahli warisnya ada berapa, ibu ada anak berapa, gitu. Ya. Kalau nggak ada anak masih mending, berarti dia ahli waris satu-satunya. Kalau ada anak, kalau anaknya masih kecil, lah susah. Kalau anaknya sudah dewasa, ya, Anda harus ketemu. Ya kalau anaknya setuju jual propertinya, rumahnya. Kalau nggak setuju, oke, kan sekarang banyak anak yang nggak sepakat sama orang tuanya toh, apalagi kalau urusan harta ya, apalagi kalau hartanya banyak kan, ya. Apalagi kalau anaknya banyak lebih celaka lagi gitu kan, ya lebih celaka lagi kalau hartanya sedikit anaknya banyak, waduh lebih rumit lagi tuh. Ya. Kita ini broker, kita berhadapan hal seperti itu, yang rumit-rumit kayak gitu itu butuh kita. Oke, kalau kita nggak menghandle yang seperti itu, kita nggak kelihatan hebatnya. Tapi kalau kita menghandle yang rumit dan kita berhasil mengurai sampai menyelesaikan, bahkan memuaskan customer kita, penjual maupun pembeli, wah Anda hebat. Oke, Anda nggak pernah dinilai hebat kalau Anda cuma jual beli properti yang standar-standar doang. Oke, yang rumit-rumit itu memang butuh Anda, butuh kita. Ya, itu yang nanti bisa jadi bahan cerita, ya, bahan cerita untuk membuat penjual-penjual berikutnya tahu bahwa Anda profesional. Ya, itu testimoninya sangat berharga. Selesai transaksi, Anda harus ya, buat videonya si penjual. Bu, tolong Bu, cerita nih, ya kan? Ibu punya menjual properti lewat saya, ahli warisnya 10 ada di seluruh ujung dunia.
dan saya berhasil membuat transaksinya lancar dan aman dan sukses. Nah, kalau Anda buat testimoni kayak gitu, mana ada ke penjual yang nggak terkesan. Ya. Cerai, wah ini lebih parah lagi kalau Anda nggak tahu ada cerai. Ya kan? Cerai itu sumber malapetaka, dan memang sudah malapetaka, tapi malapetaka berikutnya menimpa brokernya. Karena apa? Sudah ada pembeli, mereka ribut nggak mau jual, mereka ribut harganya beda, ya kan? Mereka ribut harganya sudah sama, ribut pembagiannya minta nggak sama, ya. Yang dalam posisi ditekan, ya, maunya dikasih lebih sedikit. Siapa yang posisinya ditekan? Ya yang nggak nempati rumah itu. Kalau yang nempati rumah itu nggak jual, nggak apa-apa, gua masih nempati kok, gitu kan. Tapi kalau yang nggak nempati kan kepingin jual, ya kan? Ya sudah, kalau lu mau jual, lu dapat 25% aja, gitu kan. Ribut lagi. Ya. Kita ini berada di tengah-tengah masalah, Anda kok mau santai-santai aja kalau listing. Ya. Anda lupa nih, properti itu aset yang paling berharga bagi kebanyakan orang. Ya. Yang namanya berharga itu artinya duitnya besar. Yang namanya duit besar itu bikin banyak masalah, bikin emosi, bikin pertengkaran, keributan. Anda ditempatkan di tengah-tengah itu. Ya, terus Anda mau memulai dengan seenaknya sendiri, yang gampang-gampangan, nanti sulitnya ada di belakang. Ya kan? Anda mau transaksi 5, kalau sulitnya 2, ya, Anda stresnya lebih besar. Apalagi yang sulit itu biasanya yang nilainya gede-gede. Ya, komisi aja sudah ngimpi-ngimpi mau dibuat bayar utang. Ya, tahu-tahu komisi nggak jadi, utang malah tambah besar gitu ya. Kenapa? Untuk nyelesain masalah. Oke, ya, kepemilikan ada masalah hibah, wasiat, perjanjian kawin. Anda ngerti nggak? Nggak ngerti, tanya prinsipalmu. Kalau nggak, ngapain prinsipalmu minta 50% itu, ya kan? Ya, biar prinsipalmu ngajarin Anda. Dan sekali lagi, urusan transaksi nantinya prinsipalmu harus terlibat dong. Kalau enggak, namanya juga prinsipal, dapatnya 50%. Masa dia nggak ngurusin transaksi? Harusnya yang ngurusin transaksi adalah kantormu. Ya, surat kuasa. Ya. Pada waktu perjanjian pemasaran, harus ada surat kuasa. Kalau misalnya ahli warisnya 2, ibu dan 1 anak. Anaknya nggak di tempat. Harus ada surat kuasa. Oke, surat kuasanya di bawah tangan. Tapi nanti kalau transaksi, surat kuasanya harus notarial. Artinya anak itu harus datang ke kantor notaris, atau dia datang ke kantor notaris di kotanya dia, karena dia nggak bisa datang ke kota tempat properti berada, ya dia bikin kuasa notarial. Oke, pengikatan jual beli dan kuasa juga merupakan kepemilikan, misalnya belum dibalik nama. Nah, tapi jangan lupa, pengikatan jual beli dan kuasa itu ada pajak yang tertunda loh ya. Atau pajaknya tertunda atau pajaknya sudah terbayar, yang penting harus dicek. Ya, kalau yang dipegang bukan sertifikat atas nama penjual, berarti harus dicek pajaknya sudah dibayar belum. Ya, kalau zaman tahun 2000, sebelum tahun 2010, ya, zaman investasi properti di secondary market sangat nyaman, atau sebelum tahun 2009 lah. Ya. Orang di transaksi di secondary bisa pengikatan jual beli plus kuasa. Ya. Jadi setelah itu dijual lagi sama pembelinya. Jadi PPH sama BPHDB-nya dilompatin 1 kali. Sekarang mana bisa? Nah, dokumen pendukung terdiri dari apa? IMB, kan PBB. IMB ada nggak? Kalau nggak ada IMB, berarti nggak bisa KPR. Kalau nggak bisa KPR, berarti kehilangan peluang pembeli 80%. Karena 80% transaksi properti biasanya lewat KPR atau KPT namanya. PBB bagaimana? PBB menunjukkan properti itu bisa ditransaksikan karena ada NJOP di dalam SPPT PBB ya. PBB itu SPPT-nya, surat pemberitahuan pajak terhutang. Kalau PBB-nya belum ada, itu agak repot. Misalnya pada awal-awal tahun, Januari, Februari, kadang-kadang PBB-nya belum terbit. Bukti-bukti pendukung lainnya, listrik, air, telepon, bukti pembayaran service charge misalnya, wah hati-hati itu.
Kalau di building, service charge nggak dibayar, waduh, bisa repot itu pembelinya.